coba ya. Kenceng guys motor ini guys. Halo semuanya, kembali lagi di vlognya Moto Brothers. Yoi guys, hari ini aku mau mereview sebuah motor yang aku pinjem. Dan menurut aku motor ini moge yang budget friendly, user friendly. Dan aku sangat rekomendasi buat kalian yang lagi cari moge atau kalian lagi cari-cari motor manual untuk kalian yang nggak buat belajar juga sih, mungkin buat kalian yang sudah biasa dan mau upgrade, mau cari moge yang terbaik untuk pemula. Dan menurut aku motor ini sangat cocok buat kalian. Yoi, motornya apa? Ini dia motornya. Yap, betul sekali. Ini motornya Kawasaki ER6N. Mungkin banyak dari kalian yang sudah tahu tentang Kawasaki ER6N ini, karena motor ini di Indonesia unitnya memang sudah banyak dan harganya pun juga sangat terjangkau untuk moge 650 cc. Ini video aku retake lagi dari yang kemarin. Karena kenapa? Kemarin videonya itu rusak karena audio yang di HP ku itu dia connect sama Sena dan audionya kecil, dan kameranya pun audionya jelek karena kemarin tuh terlalu windy ya, terlalu berangin. Nah, sebelum aku mulai reviewnya, pastikan kalian sudah subscribe ke channelnya Moto Brothers, like videonya yang ada di Moto Brothers, dan juga follow IG-nya Moto Brothers. Kenapa? Karena kalau aku ada update-update kecil, aku biasanya uploadnya di IG Stories dan aku nggak upload di YouTube gitu. Biar kalian semakin update tentang situasi motor-motor dan situasinya Moto Brothers. Mantap. Yoi, jadi di video ini aku akan membahas tentang sedikit spek dari motor ini. Lalu aku juga mau memberi opini aku dan mengapa kok aku bisa bilang kalau motor ini worth it untuk dibeli dan cocok bagi pemula yang lagi cari moge gitu. Jadi kalau mungkin tentang spek-speknya aku nggak akan bahas terlalu dalam ya. Aku akan bahas tentang opini aku dan beberapa modif yang ada di motor ini. Jadi pertama mari kita lihat dulu apa saja modifan yang sudah ada di motor ini, karena motor ini udah nggak standar lagi. Oke, jadi kita mulai dari depan. Di depan sini kita bisa lihat dari pengereman dulu. Motor ini sudah diganti brake line-nya menggunakan brake line dari Hell warna merah braided ya. Lalu velgnya ini juga sudah di repaint jadi warna bronze biar motornya lebih ganteng. Lalu motor ini pengereman depannya juga sudah double kaliper. Dia double kaliper, masing-masing kalipernya tuh 2 pot. Jadi kanan kiri totalnya 4 pot gitu. Dan dia sepertinya masih semi floating ya. Aku kurang jelas. Coba kalian kalau tahu silakan komen di bawah. Nah, motor ini juga menggunakan knalpot full system dari Scorpion. Jadi knalpotnya bukan kaleng-kaleng, yang pasti mantap. Nanti aku kasih tes sound ke kalian. Nah, lalu kalau di bagian lampu di sini masih menggunakan bohlam. Dia ratingnya masih menggunakan bohlam dan lampunya ini juga masih bohlam. Nah, terus naik ke atas ini, di sini ada hand grip dari Nissin, bar end, lalu ada spion aftermarket. Dan di bagian kiri sini yang paling istimewanya di motor ini ada Aku 1. Clutch-nya sudah diganti menggunakan Aku 1 warna merah. Apa gunanya sih kalau motor diganti pakai Aku 1 itu? Jadi gunanya itu apa? Jadi kalau kopling diganti menggunakan Aku 1 itu membantu agar kopling di motor kalian itu atau clutch di motor kalian itu lebih enteng dan lebih bisa di-adjust ya. Jadi jaraknya ini kan bisa di-adjust dengan putaran ini gitu. Jadi lebih bisa menyesuaikan ridernya. Lalu di bagian tangkinya ini sudah dilapisi dengan dekal warna merah, lalu juga ditempelin sama cover yang terbuat dari karbon. Ini motor by the way aku pinjem ya. Jadi ini nggak tahu ownernya itu dulu taruh cover karbon. Mungkin biar lebih manis saja ya dilihatnya, biar lebih nggak terlalu monoton gitu. Bawahnya ini juga di dekal biar kalau waktu ditempel dan dicabut nggak langsung rusak catnya yang ada di dalam gitu. Lalu di sini juga ada flame slider merek WR3 dan juga di depan sini juga ada cover radiator. Gunanya cover radiator itu biar kalau kalian jalan lalu radiatornya kena kerikil itu nggak bengkong atau
penyok lah istilahnya, biar enggak penyok radiatornya tuh supaya dia tetap bagus, jadi ditambahi proteksi di luarnya gitu. Lalu di bagian belakang sini sudah menggunakan tail tidy dan lalu menggunakan stop lamp 3-in-1 gitu, biar semakin clean aja looknya kan. Soalnya kalau spakbor bawaannya itu kan terlalu besar dan bohlamnya masih ratingnya dia masih bola, makanya dia langsung diganti dengan stop lamp 3-in-1 dan juga tail tidy biar lebih clean, lebih manis. Lalu ban depan belakang ini menggunakan Michelin Pilot Street, ban yang sama yang digunakan di NMAX aku. Itu bannya menggunakan Pilot Street. Ya menurut aku masih lumayan pakem lah gitu. Nah by the way, buat kalian yang lagi cari ER6, motor ini for sale guys. Jadi motor Kawasaki ini ER6 tahun 2014 ini sedang for sale. Bagi kalian yang tertarik atau minat, silakan langsung DM ke Moto Brothers karena good deal guys, yang pasti mantep ini barangnya. Jadi langsung aja kalau buat kalian yang cari ER6 atau mau beli ER6, langsung cus DM ke Moto Brothers. Nah lalu modifan di motor ini, menurut aku modifan yang ada di motor ini itu aja, nggak terlalu banyak, cuman modifannya lumayan berguna semuanya. Nah kalian lihat motor ini kan lumayan besar, kira-kira beratnya berapa? Motor ini beratnya tuh 196 kg. Ya kalau dibilang sih, kalau dibandingin 650 cc yang lain, contohnya kayak ZX-6 atau gitu-gitu, beratnya sih lumayan. Dia lumayan bisa dibilang lumayan berat ya, apalagi kan dia cuma 2 silinder, lumayan berat. Cuman kalau kalian sudah terbiasa mungkin nggak apa-apa lah, nggak terlalu berat juga. Apalagi kalau kayak aku yang sudah biasa naik Harley ya, ini jadinya enteng, bukannya sombong, cumanya kenyataan gitu. Nah bisa kalian lihat di sini ada tangki yang lumayan besar, kapasitasnya itu 15,5 liter. Jadi menurut aku tangki ini juga cukup sekali buat kalian yang mau touring, karena konsumsinya dia ini nggak terlalu boros juga. Nah mesin ER6 ini tangkinya kan 15 liter. Nah menggunakan bensin apa? Jadi dia kompresinya itu 11,3 banding 1. Jadi kalau menurut aku 11,3 banding 1 itu memerlukan bensin yang di atas oktan 92 atau di atas Pertamax. Contohnya BP92, BP95 atau Pertamax. Kalau Pertamax turbo sih menurut aku kurang rekomen, dia oktannya terlalu tinggi. Jadi alhasil motornya pasti panas gitu, sering bisa bilang hampir nanti bisa overheat kalau macet-macet gitu. Nah sekarang aku bakal tunjukin ke kalian riding posisinya di motor ini tuh gimana sih, kan motornya lumayan besar. Nah tinggi aku tuh 170-an, 170-an, dan bisa dilihat di sini kaki aku hampir napak. Ya napak sih, kanan kiri ini napak sempurna. Kakiku kanan kiri napak sempurna, dan posisi setirnya ini menurut aku handlebarnya ini bisa lebih lebar dikit, karena handlebarnya itu nggak terlalu lebar dan dia cenderung masuk ke dalam seperti ini. Jadi kalau buat touring jauh mungkin bagian sini itu agak capek. Jadi kalau kalian beli motor ini mungkin bisa diganti stangnya menggunakan Pro Taper gitu atau merek lainnya. Nah bisa kalian lihat nih nggak seberapa berat sih sebenarnya, 196 kilo. Apalagi kalau kaki kalian napak seperti ini ya masih sangat nyaman lah ya. Dan posisi berkendaranya pun nyaman, joknya lebar. Mau kalian bawa touring pun badan kalian nggak mungkin terlalu capek karena dia tipenya yang nekat. Dan ER6 ini juga ada versi yang fairingnya, yaitu ER6F. Fotonya aku tunjukin. Jujur aja aku nggak terlalu suka yang ER6F, karena di Indonesia pun ER6N ini lebih laku dibanding yang fairing itu gitu. Jadi kalau mungkin kalian mau touring, nggak seberapa capek gitu. Nah spek, posisi riding dan juga modif yang ada di motor ini sudah semua aku bahas. Menurut aku itu cukup. Sekarang langsung aja kita masuk di sesi test ride, dan aku bakal kasih tahu ke kalian opini aku tentang motor ini, riding experience aku, dan kenapa kok aku bisa rekomendasiin motor ini ke pemula-pemula yang sedang cari moge gitu. Oke, langsung aja kita masuk ke test ride-nya motor ini. Oke, sekarang kita bakal test ride motor ini. Tapi pertama-tama aku mau tes sound dulu. Oke.
Jadi pertama-tama aku mau bahas tentang riding experience-nya dulu. Jadi kira-kira posisi ridingnya, terus kenyamanan berkendaranya gimana. Jadi pertama-tama motor ini kan bisa dibilang lumayan gede ya. Tapi kalau sudah jalan seperti ini, motor ini lumayan enteng. Stangnya mungkin seperti yang tadi aku bisa seperti yang aku tadi bilang, stangnya kurang lebar. Jadi menurut aku dia stangnya ini bisa dilebarin lagi. Jadi kalian kalau beli pun mungkin aku lebih saranin kalau kalian ganti stang pakai stang Pro Taper. Nah, lalu kan koplingnya udah diganti menggunakan aku satu. Ini koplingnya super enteng guys, bisa kalian lihat loh. Super enteng sekali. Jadi kalau pindah gigi ya, nah enak dia, kalian 2 jari aja cukup karena sangat-sangat enteng. Nah, kalau performa dari motor ini ya segimana-gimananya, walaupun 2 silinder tapi tetap aja motor ini 650 cc. Sangat kenceng guys, cukup, apalagi kalau cuman buat kota-kota. Lalu pengereman, kalau tentang pengeremannya sepeda motor ini sendiri, kan dia sudah double disc brake depan. Jadi menurut aku rem depannya ini cukup. Namun yang rem belakangnya tuh dia cuma satu pot, single disc pasti ya, cuma satu. Dan dia cuma satu potnya single gitu, nggak punya pacar. Makanya dia kesepian dan nggak pakem guys. Remnya belakang ini menurut aku kurang pakem ya. Di rem sih memang berhenti, cuman kurang pakem lah kalau dibandingin sama motor-motor lainnya. Kalau rem depannya sih masih pakem-pakem aja. Coba ya, apalagi ini depan belakang udah pakai helm. Loh, pakem itu pun nggak full tenaga rem ya. Dan dia sudah adjustable. Nah, kalau dibuat jalan santai, misalnya kalian lagi touring gitu, touring kan nggak mungkin ngebut sih. Jalan santai seperti ini posisinya itu dia enak. Dan tapi posisi kakinya, kalau aku naik sepeda motor ini, kaki aku harus di sampingnya shift pack atau brake levernya. Karena kalau kaki aku di atas brake lever atau shift packnya itu terlalu nekuk ke atas kaki aku, jadi agak sakit. Cuman kan itu nggak mungkin lah kalian kaki itu selalu di atasnya shift pack atau brake levernya itu, ngapain juga, nanti malah nggak sengaja kerem terus kan eman-eman. Jadi ya kakinya memang harus agak dikeluarin dikit. Nah, kalau putar balik lu enteng guys kalau buat putar balik. Dia konsumsi bahan bakarnya sepeda motor ini average-nya 7,6 liter per 100 kilo loh ya, bukan per liter. Aku nggak tahu tuh kira-kiranya berapa, aku tulis di layar aja itu kira-kiranya berapa. Ya nggak terlalu boros lah, nggak terlalu ini juga, tapi juga nggak boros, masih budget friendly lah. Bensinnya masih nggak terlalu mahal. Nah, kalau untuk suara dari sepeda motor ini, dia bisa dibilang mirip lah sama Ninja 250. Cuman bedanya kalau Ninja 250 tuh dia nggak ngebass kayak ER6 ini. Jadi kalau ER6 ini kan kalian gas gitu kan dia lebih apa ya, istilahnya orang-orang kalau bilang itu lebih bulat gitu suaranya, lebih ngebass dibandingin Ninja 250. Walaupun mirip, kalau Ninja 250 kan lebih high pitch ya, lebih cempreng gitu. Nah, kalau ngomongin suspensinya motor ini, menurut aku dia suspensi belakangnya itu empuk ya guys, nggak keras.
Nah, tapi minusnya itu apa? Kalau dia empuk itu, kalau dibuat menggok dia ada sedikit ngeleang atau nggak stabil gitu lah. Tapi ya nggak apa-apa lah, daripada kalian naik motor ini shocknya keras malah sengsara sendiri. Kalau shock depannya dia ya empuk lah seperti biasa. Jadi menurut aku kalau kalian naik motor ini di jalanan yang nggak seberapa bagus itu masih bisa ditoleransi ya, tahan-tahan lah, cuman nggak terlalu keras aja. Kalau duduk di joknya ini, joknya lebar jadi pantat kalian nggak terlalu gampang atau nggak terlalu cepet capeknya. Coba ya. Kenceng guys motor ini guys. Itu tadi sepertinya gigi 4 guys. Gigi 4 sudah jalan 160 atau 170. Kenceng juga. Dibuat cornering, motornya nggak seberapa berat untuk dibelokin, tapi dia menurut aku ban dari motor ini bisa mungkin kalau diganti bisa lebih lagi ya, lebih lengket lagi kanan ya bre. Tapi menurut aku kalau Michelin Pilot Street ini masih cukup lah, nggak terlalu licin-licin banget gitu, enggak. Cuman ya memang kalau dibuat cornering motornya ini nggak seenak itu, lebih enak mungkin kalau Z800 gitu ya, karena menurut aku dia ini gimana ya ngomongnya, agak ngeleang, kayak nggak stabil gitu lah kalau dibuat cornering. Tadi kan aku cuman jalan 80-70, coba kalau kalian lebih banter lagi mungkin agak nggak seberapa enak. Cuman ya kalian kalau beli motor ini kalian mau cornering di mana juga. Nah jadi langsung aja aku ngomong ke kalian kenapa kok aku sampai rekomendasiin motor ini ER6 bagi kalian pemula-pemula atau orang yang lagi cari moge yang budget friendly. Jadi motor ini kan harganya itu dia stabil guys. Jadi fun fact ya, motor pertama Moto Brothers itu ya, Kokoku sama aku, motor pertamanya itu ya ER6 ini. Terus aku belajar pertama kali naik motor manual, bener-bener motor manual kopling pertama kali itu langsung naik motor 600 cc, karena dulu tuh nggak pernah punya motor manual gitu, bisanya cuma naik NMAX CVO masih standar gitu dulu. Nah itu belinya itu di pertengahan pertengahan 2019, sekitar Juni Juli gitu. Baru pakai sebentar, hampir satu bulanan lah dijual ganti Ducati. Nah waktu dijual itu harganya itu nggak turun banyak guys, bisa dibilang ya nggak turun lah, soalnya kan sudah dipakai juga, jadi harganya itu masih make sense. Jadi kenapa kok aku rekomendasi ini motor ini ya itu, jadi kalau kalian mau belajar dulu, kalian cari motor, lalu kalau sudah enak, sudah bisa, kan kalian bisa jual lagi dan upgrade gitu. Ya jadi menurut aku gitu sih guys opini aku tentang motor ini, dan kenapa kok aku rekomendasiin motor ini ke kalian. Itulah alasan-alasanku. Harganya budget friendly, motornya user friendly, terus spare part yang dibutuhkan motor ini juga harganya nggak terlalu mahal. Yang penting kalian maintenance-nya rajin servis gitu-gitu aja sih sebenarnya cukup. Motornya jangan juga dikasarin, jangan kalian jangan kalian betot-betot terus, kalian buat buat kalian kasar-kasarin gitu, janganlah.
Ya kalau kalian siap beli spare part ya nggak apa-apa. Motor-motormu bukan urusanku. Ya jadi sekian aja review dan test ride dan opini aku tentang motor ini. Jangan lupa like jika kalian suka, subscribe dan nyalain loncengnya, lalu komen jika kalian punya saran atau pertanyaan, dan juga share video ini jika berguna ya. Terima kasih telah menonton. Ride safe and goodbye.